Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wa may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa merasakan Ramadan tahun ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar, Nabi agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman serba pintar seperti sekarang ini. Yang terhormat Dewan Juri yang mudah-mudahan Allah muliakan, pada kesempatan kali ini izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Sania, mahasiswi UIN Raden Intan Lampung. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan ceramah yang berjudul Ramadan, Kebaikan sebagai Bahasa dalam Kehidupan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ramadan adalah bulan yang selalu dinantikan oleh umat Islam. Bulan penuh ampunan, bulan penuh keberkahan, bulan yang mana setiap kebaikan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun seringkali kita memahami Ramadan hanya sebatas menahan lapar dan haus, padahal makna puasa lebih dalam daripada itu. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ayat ini mengajarkan kita bahwa tujuan utama dari berpuasa adalah membentuk ketakwaan. Ketakwaan bukan hanya terlihat dari banyaknya ibadah yang kita lakukan, tapi juga dari akhlak kita terhadap sesama manusia. Ramadan seharusnya mengajarkan kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Itu dapat terlihat dari kata-kata yang kita ucapkan, dari sikap kita yang kita tunjukkan, dari perilaku yang kita lakukan terhadap orang lain. Namun, pada kehidupan saat ini, seringkali kita justru menemukan kata-kata kasar, hinaan, kebencian, terutama di media sosial. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memberikan satu nasihat yang sederhana namun penuh makna. Beliau bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik atau diam. Akan kita bahwa menjaga lisan adalah bentuk dari keimanan. Bayangkan jika setiap orang lebih memilih berkata baik atau diam, maka betapa damainya hidup kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, selain menjaga lisan, Ramadan juga mengajarkan kita untuk berempati kepada orang lain. Setiap kita berpuasa, kita merasakan lapar sepanjang hari. Justru itu mengasahkan kita, menjadikan kita bagaimana rasanya menjadi orang yang kekurangan. Justru dari itu kita menjadi pribadi yang lebih empati kepada orang lain. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 261,
yang artinya perumpamaan bagi orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 bulir. Pada 1 bulir terdapat 100 biji. Artinya, setiap kebaikan yang kita lakukan tidak pernah sia-sia. Bahkan Allah akan melipat gandakan sebagai balasannya. Maka pada bulan Ramadan kita dianjurkan untuk bersedekah, berbagi makanan berbuka, dan membantu orang yang membutuhkan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ramadan bukan hanya sebatas menahan lapar dan haus selama 1 bulan. Ramadan adalah sekolah kehidupan. Di dalamnya mengajarkan kita untuk lebih sabar, lebih menahan diri, lebih melatih akhlak kita. Jika setelah Ramadan kita menjadi orang yang lebih lembut, lebih sabar, lebih empati, maka itu tanda-tanda bahwa makna Ramadan benar-benar kita lakukan pada kehidupan kita. Namun sebaliknya, jika setelah Ramadan kita masih berkata-kata kasar, maka hendaklah kita merenungkan makna puasa yang kita lakukan. Mari kita jadikan puasa sebagai momentum untuk memperbaiki diri. Mari kita jadikan kata-kata sebagai kebaikan. Mari kita jadikan sikap sebagai bentuk kasih sayang. Mari kita jadikan langkah sebagai arah untuk membantu orang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.